Teman-teman semua, apa iya umroh ke Tanah Suci sebanding dengan pergi ke kota Tarim? Coba niatkan, siapapun yang punya uang, niatkan. Bukan saya mau merendahkan umroh. Pergilah ke Tarim. Pergi ke Tarim. Anda akan melihat bagaimana Islam, hakikat Islam. Gak akan Anda dapatin dimanapun. Orang-orangnya, kebiasaannya, adatnya, semua luar biasa. Memang saya sangat anjurkan lah, saya sangat anjurkan. Pergilah ke Tarim. Pergi ke Tarim. Ternyata untuk memberikan solusi, ada seorang Habib yang menggagas umroh plus Tarim. Seperti ini videonya. Ayo buat teman-teman yang belum daftar untuk Umroh Plus Tarim bersama kita, insya Allah tanggal 8 November kita akan berangkat, insya Allah dalam waktu 17 hari. Dan yang ingin daftar buruan cepat bisa hubungi nomor 082. Dari uraian video tersebut, apakah ia sebanding antara umroh dan pergi ke Tarim? Untuk itu kita harus tahu umroh itu apa, terus pergi ke kota Tarim atau umroh plus Tarim itu maksudnya gimana. Lalu sebenarnya apa sih umroh itu? Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi dalam kitab Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram juz 4 halaman 3 mengatakan, umroh adalah ibadah yang mencakup beberapa rangkaian berikut: ihram di miqat masing-masing, tawaf, sa'i, dan mencukur, baik cukur botak maupun tidak. Jadi umroh itu ada rangkaian-rangkaian ibadahnya ya, nggak cuma jalan-jalan aja. Banyak yang bilang umroh itu haji kecil. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan umroh sebanyak 4 kali ya. Keempat umroh ini dilakukan setelah hijrah, masing-masing pada tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah, dan tahun ke-10 Hijriah ketika pulang dari Taif bersamaan dengan Haji Wada. Lalu penting juga kita bahas bagaimana pandangan Islam terkait umroh. Hukumnya seperti apa? Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sunnah muakkadah. Terus mazhab Maliki mengatakan sunnah bagi yang tidak bernazar. Sedangkan mazhab Syafi'i wajib sekali seumur hidup bila mampu. Dan mazhab Hambali wajib sekali seumur hidup bila mampu. Itu dia ya pendapat imam mazhab terkait umroh ini. Bahwa dengan segala perbedaannya, mereka sama-sama menganjurkan umroh. Cukup banyak ya hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan umroh. Yang pertama, umroh menghapus dosa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, umroh ke umroh merupakan kafaroh dosa di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Asbihani. Kedua, doa jamaah umroh mustajab. Dari sahabat Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya. Dan mereka meminta kepadanya, lalu Allah memberikan permintaan mereka. Lalu keutamaan umroh yang ketiga, yakni pintu ampunan terbuka. Nabi SAW bersabda, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka. Dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Itu tadi ya, keutamaan umroh. Itu seabrek itu. Belum lagi kalau kita bicara keutamaan kota Mekah dan Madinah, itu lebih banyak lagi. Dan jelas ya, ritual ibadah yang dilaksanakan ketika umroh itu memang sangat dianjurkan. Lalu juga banyak sekali faidah-faidah dan keutamaan-keutamaannya. Lalu bagaimana kalau ke kota Tarim? Maafkan saya kalau saya agak kesulitan untuk mencari dasar-dasar keutamaan kota Tarim, kecuali dari ceramah-ceramah ataupun kajian-kajian yang dilaksanakan oleh para habib ya. Tetapi ada hadis Nabi yang menyebutkan, walaupun tidak spesifik, dia keutamaan Yaman ya. Contohnya yang satu ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang penduduk Yaman. Mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya. Fikih ada pada orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman. Sahih Muslim nomor 74. Dan ada beberapa hadis lagi yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Dan kalau melihat promosi-promosi yang dilakukan oleh agen-agen travel itu ke kota Tarim, itu umroh plus Tarim itu banyaknya berziarah ke masjid-masjid bersejarah, ke ziarah wali-wali. Kalau dia mau ikut majelis taklim, di sana ada majelis taklim, lalu jalan-jalan menikmati suasana kota Tarim, kota yang bersejarah juga tentunya. Lalu sebenarnya
tidak apple to apple ya membandingkan umroh dengan berkunjung ke kota Tarim atau ziarah ke kota Tarim. Karena intisari dari umroh itu juga ziarah, bahwa menziarahi makam Rasulullah SAW dan juga menziarahi rumah Allah yakni Ka'bah. Sedangkan Tarim itu tadi sudah saya sebutkan berziarah lalu juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah juga. Tetapi bedanya tidak terdapat amalan khusus di dalam Islam ataupun ulama-ulama tidak mengkabarkan bahwa itu sama dengan umroh. Karena umroh itu sudah jelas ya Rasul pernah melakukan, lalu juga imam 4 mazhab juga telah menyepakati hukumnya, yakni secara umum dianjurkan. Jadi agak sulit kalau kita mau menyamakan kan gitu. Mungkin teman-teman semua sudah bisa lebih memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang tidak prioritas. Adapun kalau mau mengunjungi semuanya ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau untuk saya yang kaum mending ya mending yang utama yakni umroh kan begitu. Kalau yang lainnya itu tambahan karena biayanya juga lumayan kalau mau dibandingkan. Secara umum kalau mau umroh itu sekitar 25 sampai 26 juta. Ini tergantung ini ya paketannya. Lalu kalau umroh plus Tarim itu 49 juta sampai 50 juta ya kurang lebih seperti itu. Jadi secara umum kita bisa umroh dengan 25 juta menambah 25 lagi itu plus Tarim. Jadi kalau kayak kaum mending kayak saya ya bingung juga mau nambah separuhnya untuk pergi ke tempat yang lain. Tapi ya terserah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.